Pemirsa, kabar baik menyelimuti keluarga besar Presiden Joko Widodo. Putri sematawayangnya, Kahiyang Ayu, melahirkan anak kedua berjenis kelamin laki-laki. Cucu keempat Presiden Jokowi ini lahir dalam kondisi sehat melalui persalinan sesar. Anak kedua pasangan Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution lahir tanggal 3 Agustus 2020 pukul 20.21 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Ibu dan Anak YPK Mandiri, Jakarta Pusat. Cucu keempat Presiden Jokowi ini lahir dengan bobot 3,4 kg serta tinggi badan 49,5 cm melalui persalinan sesar. Dalam keterangan persnya, menantu Presiden Jokowi ini masih merahasiakan siapa nama bayi mungil tersebut. Puji syukur, alhamdulillah saya dan keluarga mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 3 Agustus 2020 pukul 20.21 istri saya melahirkan anak kami yang kedua berjenis kelamin laki-laki. Alhamdulillah sehat walafiat dengan berat badan 3,4 dokter ya, serta tingginya itu 49,5 cm. Proses kelahirannya sesar dengan ada pertimbangan medis yang disampaikan oleh tim dokter. Gibran Rakabuming Raka menegaskan akan siap bertarung di Pilkada 2020, baik melawan pasangan lain maupun kota kosong. Gibran juga membantah dirinya menantang debat terbuka Rocky Gerung. Bakal calon wali kota Sulu, Gibran Rakabuming Raka, membantah kabar yang beredar di media sosial, yakni mengajak akademisi Rocky Gerung debat terbuka. Gibran menyatakan lebih baik bekerja untuk memenangkan pilkada yang akan digelar serentak pada Desember mendatang. Gimana Mas? Ngapain debat? Gimana Mas? Daripada debat itu mendingan kerja untuk masyarakat. Oke. Nanti berangkatnya semobil sama Aduh. Ini mau diantar kalau bisa semobil ya semobil. Setelah menerima rekomendasi dari DPP Partai Gerindra, Gibran Rakabuming Raka berencana sowan ke Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Putra sulung Presiden Joko Widodo menyatakan siap bertarung dengan siapapun lawannya nanti di Pilkada Surakarta. Saat ini, pasangan jalur independen Bagio Wahyono dan FX Suparjo alias Bajo baru lolos tahap penyerahan syarat dukungan dan harus melewati beberapa tahap verifikasi lagi untuk bisa mendaftar menjadi peserta Pilkada Surakarta. Sementara Bendoro Raden Ajeng Putri Wulansari Dewi masih proses penjajakan dengan Partai Keadilan Sejahtera. Namun, peluang cucu Pakubuwono 12 ini kecil karena syarat untuk mengusung calon harus memiliki 9 kursi di DPRD. Sedangkan PKS hanya memiliki 5 kursi. Sementara partai lain sudah merapat ke barisan Gibran Teguh. Selain Bendoro Raden Ajeng Putri Wulan, muncul juga nama Bendoro Raden Mas Suryo Sailendra Supomo yang merupakan cucu Raja Kraton Kasunanan Surakarta, Pakubuwono 12. Sama seperti Putri Wulansari, Sailendra belum ada kendaraan politik dan masih menjalani komunikasi dengan sejumlah pihak. Sailendra merupakan putra dari Gusti Kanjeng Ratu Ayu Kus Indria yang saat ini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Daerah Republik Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking, mangkir dari pemeriksaan perdananya sebagai tersangka dalam kasus surat jalan palsu. Anita berhalangan hadir dan meminta penjadwalan ulang pada 7 Agustus mendatang. Pengacara Joko Chandra Anita Kolopaking mangkir dari pemeriksaan perdananya sebagai tersangka dalam kasus surat jalan palsu. Menurut polisi, hingga Selasa siang pukul 1 Anita tidak kunjung hadir. Anita justru mengirimkan surat kepada Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri untuk meminta penjadwalan ulang.
Anita beralasan sejak tanggal 3 Agustus, dirinya diminta memberikan keterangan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Penyidik mengagendakan panggilan kedua Anita pada Jumat 7 Agustus mendatang. Namun demikian, sampai dengan pukul 13.00 WIB, yang bersangkutan tidak dapat hadir dan melayangkan sebuah surat kepada Dirtipidum Bareskrim Polri yang isinya tentang permohonan penjadwalan ulang pemeriksaan yang bersangkutan sebagai tersangka. Sebelumnya, Anita Kolopaking resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus surat jalan palsu Joko Chandra sejak 30 Juli 2020 lalu. Anita Kolopaking disangkakan pasal berlapis, yaitu pasal 263 ayat 2 KUHP tentang surat palsu dan pasal 223 KUHP tentang membantu pelarian buronan negara. Dari Jakarta, Nadia Valeri, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kejaksaan Agung menegaskan penahanan Joko Chandra merupakan eksekusi dari peninjauan kembali Mahkamah Agung tahun 2009. Dalam putusan tersebut, Joko Chandra dihukum 2 tahun dan denda 15 juta rupiah. Kejaksaan Agung menegaskan penempatan terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra di Rutan Salemba Cabang Bareskrim Polri sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Penahanan ini merupakan eksekusi dari putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung tahun 2009 yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam putusan tersebut, Joko Chandra dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan kewajiban membayar denda sebanyak 15 juta rupiah. Ia terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengalihan hak tagih utang atau CESI Bank Bali. Jadi kami ulangi, tugas jaksa dalam hal ini adalah eksekusi terhadap putusan peninjauan kembali nomor 12 tahun 2009. Jadi tidak ada istilah penahanan, ya. Jadi eksekusi. Kalaupun ada yang berpendapat bahwa putusan itu tidak memenuhi syarat ketentuan di dalam pasal 197 ayat 2, maka ranahnya menjadi berbeda. Sebelumnya, Bareskrim Polri menyerahkan Joko Chandra ke Kejaksaan Agung pada 31 Juli 2020 lalu. Joko Chandra telah menempati sel di Rutan Salemba Cabang Bareskrim Polri setelah polisi menangkapnya di Malaysia sehari sebelumnya. Penempatan ini dikatakan hanya sementara untuk kepentingan penyelidikan dalam kasus surat jalan. Nantinya, Joko Chandra akan dipindahkan ke Rutan Salemba. Saat ini, yang bersangkutan dititipkan di Rutan Cabang Salemba yang ada di Mabes Polri. Ini juga tentunya memudahkan bagi Bareskrim Polri untuk melanjutkan penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saudara Joko Chandra. Tak hanya Joko Chandra, mantan pejabat Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo juga ditahan. Prasetyo dan Joko Chandra ditempatkan di sel berbeda. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sejumlah tokoh berkumpul dan membentuk koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Para pencetus merupakan tokoh-tokoh yang kerap berseberangan dengan pemerintah. Tokoh-tokoh ternama yang kerap berseberangan dengan pemerintah seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, akademisi Rocky Gerung, serta mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu berkumpul akhir pekan kemarin membentuk kelompok bernama Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Menurut para penggagas KAMI, koalisi ini dibentuk untuk mengontrol dan mengkritisi kinerja pemerintah agar lebih mesejahterakan rakyat. Tokoh-tokoh lain yang juga hadir dalam pembentukan kami diantaranya adalah politikus Ahmad Yani, pengamat ekonomi Ihsanuddin Nursy, hingga Marwan Batubara dan Sri Bintang Pamungkas. Dari Jakarta, Salsabila Rizky Ikhwal, iNews melaporkan. Lalu apa alasan tokoh-tokoh nasional mendirikan Koalisi Aksi Selamatkan Indonesia atau KAMI?
Berikut kami hadirkan kembali potongan dialog pada program Aini Sore bersama politikus PD Perjuangan Ruhut Sitompul dan tokoh yang turut hadir dalam deklarasi kami, Marwan Batubara. Bang Marwan terlebih dahulu. Bang Marwan, apa urgensinya membentuk koalisi aksi menyelamatkan Indonesia? Ya, karena kita melihat penyelenggaraan negara itu semakin jauh dari aturan yang ada. Kita melihat banyak peraturan dilanggar, konstitusi juga tidak dipatuhi. Kemudian di sisi lain fungsi pengawasan oleh DPR itu sudah tidak berjalan. Jadi kita melihat pemerintah dan DPR itu justru menjadi satu kesatuan. Padahal kenapa misalnya kita, konstitusi kita atau banyak negara di dunia itu membuat adanya kamar-kamar di dalam penyelenggara negara itu supaya terjadi check and balances. Nah, ini sudah tidak berjalan karena penguasa, baik itu yang di eksekutif maupun di legislatif itu sudah bersatu. Harapan kita jadi mau kepada siapa dengan kondisi seperti itu. Jadi penyelenggaraan negaranya kita menganggap ini sudah menyimpang dari yang seharusnya terjadi, yang diamanatkan oleh konstitusi dan peraturan yang ada. Itu sebabnya kita merasa perlu dan terpanggil untuk menyatakan bahwa ini kondisi yang harus diperbaiki. Intinya sebetulnya kita melakukan perbaikan, ingin minta supaya pemerintah itu termasuk DPR juga melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan negara. Tanggapan saya, apa yang dikatakan Pak Marwan itu salah besar sekali salahnya. Tadi beliau kan mengatakan, ini sudah bertahun-tahun Pak Jokowi demikian. Pak, kita di negara yang berdasarkan Pancasila, demokrasi kita kedepankan. Faktanya bisa dilihat, periode pertama, masuk periode kedua, rakyat masih mempercayakan Pak Jokowi sebagai presiden periode kedua. Itu demokrasi, Pak. Jadi kalau Bapak katakan, ya, apalagi ya ini mohon maaf Pak, ya, Bapak mendukung salah satu calon yang kebetulan kita kemarin head to head, ya. Kita maunya kawan-kawan ini apalagi dikatakan tokoh, ya. Kalau tokoh, coba teladani tokoh yang Bapak pilih sebagai calon presiden, Pak Prabowo. Faktanya sekarang Pak Prabowo bersama kami, bersama Pak Joko Widodo. Bahkan beliau mengatakan, ya, beliau bangga melihat cara kerja Pak Jokowi. Nggak seperti apa yang dikatakan tadi Bung Marwan, karena itu saya katakan beliau salah besar. Kan Pak Prabowo dulu, Bung Marwan salah satu yang kepingin beliau biar jadi presiden. Nyatanya juga sadar hal ini. Tolonglah teladani kenegarawanan Pak Prabowo. Jangan kita udah waktunya move on, ya. Jangan marah kalau dibilang barisan sakit hati. Faktanya memang barisan sakit hati. Dan saya lihat, ya, kenapa saya bilang barisan sakit hati, mungkin waktu Pak Prabowo ikut bersama Pak Joko Widodo, mungkin kemarin semua kepingin juga mau ikut Pak Prabowo, dibawa ke gerbong Pak Prabowo. Tapi kan Pak Prabowo juga bisa melihat siapa-siapa yang orang pantas untuk mendampingi beliau di pemerintahan. Jadi udahlah, nggak waktunya lagi, apalagi di dalam suasana